Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi di dalam program Renungan Harian pada hari ini bersama saya Diki. Judul pada hari ini adalah menjadi pengikut atau ikut-ikutan, yang diambil dari Lukas 9 ayat 18 sampai 27, yang kita akan baca dari ayat 22 sampai 26 yang berbunyi demikian. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara, kalau kita sedang membawa benda, sesuatu yang besar dan berat, kira-kira bagaimana cara kita membawa benda tersebut? Lebih baik apakah benda itu dipikul di atas pundak kita atau kita jinjing? Tentu lebih mudah memikul. Sangat sulit ya kita membayangkan kalau kita membawa sebuah barang yang besar gitu ya, lemari, tapi kita malah menjinjing benda tersebut. Ketika kita menjinjing benda yang berat dan besar, tumpuannya hanya terletak pada jari-jari kita dan rasanya akan agak sulit kita membawanya. Sedangkan jika kita memikul sebuah benda yang berat, maka beban yang berat itu kita tampung, kita angkat dengan menggunakan segenap kekuatan tubuh kita untuk membawa benda tersebut. Pertanyaannya adalah, apa benda atau sesuatu yang dipikul tersebut? Saudara-saudara, ketika Yesus mulai berkarya melakukan begitu banyak mujizat dan juga disaksikan oleh banyak orang, maka tidak heran pada saat itu Yesus famous, terkenal pada saat itu. Banyak orang ingin menjadi pengikut Kristus. Mereka kagum akan kuasanya, mereka kagum akan mujizatnya, mereka merasa aman jika berada di dekat Yesus. Dan banyak orang akhirnya mulai beranggapan bahwa jika mau mengikut Yesus, maka hidup kita akan penuh sukacita. Jika mau mengikut Yesus, maka hidup kita selalu berbahagia dan tidak akan mengalami kekurangan. Karena Yesus mampu melakukan berbagai mujizat. Ditambah lagi pengakuan Petrus bahwa Yesus merupakan Mesias ternyata juga berdampak besar dalam bacaan kita, khususnya di bagian sebelumnya gitu ya, bahwa ada dampak yang besar juga. Dampak pertama adalah di satu sisi banyak pengikut akhirnya mempunyai ekspektasi tentang sosok Mesias yang diharapkan untuk memimpin Israel melawan pemerintahan Romawi. Tetapi di sisi yang lain, pengakuan Yesus sebagai Mesias juga menunjukkan bahwa sebagai pengikut seorang Mesias, maka mereka akan dianggap sebagai musuh pemerintahan Romawi juga, dan mereka akan menghadapi tantangan dan bahaya. Disinilah Yesus mengingatkan kembali kepada para pengikutnya yang begitu banyak pada saat itu. Dalam ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Simbol salib pada masa itu merupakan simbol hukuman terhadap penjahat yang paling sadis dan hina. Hanya penjahat yang hina yang dihukum dengan cara disalibkan. Di sini Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus bersedia pada posisi yang paling hina tersebut. Mereka bersedia memikul salib yang berat bukan sebagai simbol saja untuk mau merendah, melainkan simbol kesiapan untuk mau meneladani di dalam Kristus. Sederhananya Yesus ingin mengatakan, kalau cuma ikut-ikutan, lebih baik berhenti saja. Tapi jika ingin menjadi pengikut Yesus yang sejati, maka marilah kita bersama memikul salib setiap hari. Perenungan bagi kita, apakah di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, kita masih memikul salib di dalam diri kita? Apakah kita bersedia menderita
karena iman kepada Yesus ketika ada orang-orang yang melukai hati kita. Tapi kita dipanggil untuk membalasnya dengan kasih dan mengampuninya. Apakah kita bersedia untuk memikul salib dengan cara mengasihi orang-orang juga yang membenci dengan kita? Menjadikan kawan dan bersama-sama bersekutu bersama di dalam kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus beserta kita semua